warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mutia Hanifah dari kelas D jurusan Administrasi Publik semester 4. Dalam video ini saya akan mereaction dari video sebelumnya, yaitu yang membahas materi tentang konservatisme Edmund Burke yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Nira dan Nisa. Di era globalisasi seperti ini, teori-teori politik yang dikemukakan oleh para pemikir politik sangatlah berguna, apalagi di struktur masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, salah satu dari para pemikir politik tersebut, salah satunya yaitu Edmund Burke. Edmund Burke merupakan seorang negarawan dan bukanlah seorang filsuf politik, dan ia tidak pernah menghasilkan apapun yang dianggap sebagai risalah politik yang sistematis. Namun demikian, ia menganut keyakinan politik yang konsisten yang mengatur tindakannya dalam sepanjang hidupnya. Edmund Burke memiliki teori konservatisme, yaitu sebuah teori yang mendukung nilai-nilai tradisional. Itulah kenapa Edmund Burke menentang terjadinya revolusi Prancis yang menginginkan kebebasan tanpa diawasi oleh pemerintah. Burke mengatakan bahwa manusia terlalu banyak menggunakan nalar dalam suatu pemerintahan. Ia juga mengatakan bahwa nalar tidak mampu memimpin suatu pemerintahan karena orang memiliki nalar yang berbeda-beda. Itulah yang disebut sebagai pemikiran konservatisme. Nah, sekarang saya akan sedikit membahas atau saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana awal mula munculnya teori konservatisme ini. Jadi, awal mula munculnya teori konservatisme ini sebenarnya timbul karena reaksi atas adanya atau atas keberadaan liberalisme. Nah, konservatisme ini menganggap bahwa liberalisme terlalu individualistis dan yang bertolak belakang dengan cara pandang konservatisme. Menurut saya, kaum liberal itu tidak terlampau religius, sementara kaum konservatif itu religius, dan kaum liberal itu meyakini prinsip-prinsip universal, sementara kaum konservatif itu meyakini atau mengagung-agungkan budaya nasional. Berkat pemikirannya tersebut, Edmund Burke disebut sebagai bapak konservatisme. Lalu teorinya ini diikuti oleh Friedrich Hegel yang mengatakan bahwa kehendak negara selama ini bukan berarti kehendak rakyat secara keseluruhan, karena setiap orang memiliki beraneka ragam pendapat yang subjektif yang sifatnya tergantung kebutuhan seseorang. Jadi hal ini sebenarnya dapat kita terima karena di setiap negara itu kan pasti ada masyarakat yang pro dan kontra terhadap kebijakan suatu pemerintah. Jadi ada orang yang misalnya masyarakat A, aku setuju sama kebijakan pemerintah yang ini. Terus ada juga masyarakat yang kontra, misalnya enggak aku nggak setuju sama kebijakan pemerintah yang ini, kayak gitu. Di sini saya akan sedikit membahas juga tentang revolusi Prancis karena revolusi Prancis merupakan salah satu dari alasan adanya atau kemunculan teori konservatisme ini. Revolusi Prancis untuk Burke merupakan peristiwa yang lebih dari sekedar konflik internal dalam negara Prancis itu sendiri. Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 ini juga memaksa Majelis Nasional Prancis untuk menghapus hak istimewa bangsawan dan selanjutnya mengumumkan hak warga negara yang selanjutnya disebut Declaration Destroyed the I Home et du Citoyen. Apabila kita menarik fenomena ekonomi di Indonesia, teori konservatisme Edmund Burke ini dapat digunakan untuk menjawab persoalan antara pemilik modal dan pekerja atau buruh karena adanya kesepakatan atau sebuah perjanjian yang harus disepakati bersama antara kedua belah pihak supaya tidak terjadi gesekan antara kedua belah pihak tersebut atau yang biasa kita sebut sebagai selek.
Dalam teori konservatisme ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu ada beberapa. Yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi lebih ideal, lalu terciptanya keteraturan dan jadi lebih teratur rapi dan terstruktur. Lalu yang ketiga, eh, suatu pemerintahan merupakan sesuatu yang harus ditegakkan. Lalu kekurangannya yang pertama yaitu menganggap bahwa manusia pada dasarnya tidaklah sama. Jadi ada diskriminasi dalam hal ini. Lalu kekurangan yang kedua yaitu kaum religius konservatif menganggap bahwa dirinya lebih luhur dari manusia lainnya yang berbeda agama dari dirinya. Lalu yang ketiga kekurangannya yaitu kaum religius konservatif juga menganggap bahwa apa yang diinspirasikan dari Tuhan posisinya lebih luhur daripada atau lebih tinggi daripada hukum manusia. Edmund Burke juga mengeluarkan teori kontrak sosial yang dimana antara masyarakat dan pemerintah terdapat sebuah perjanjian yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, dan negara juga bertanggung jawab atas rakyatnya. Teori ini memiliki kesamaan dengan teorinya Hobbes. Hobbes mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki hasrat dan nafsu. Nah, hasrat dan nafsunya ini akan menggerakkan manusia untuk bertindak. Apabila tidak ada kontrak atau sebuah perjanjian yang disepakati, maka akan terjadi peperangan untuk memperjuangkan hasrat dan kepentingan masing-masing. Hal inilah yang dikritik oleh Hobbes. Burke terkenal akan serangan kritisnya terhadap hak manusia yang ditemukan yang dituntut oleh Jacobin Prancis dan sesama pelancong. Meskipun ia kadang-kadang membedakan apa yang ia sebut hak nyata manusia dari hak pura-pura, namun tujuan utama Burke adalah untuk mempertahankan apa yang disebut hak preskriptif. Saya setuju bahwa ada sisi positif dari pemikiran konservatisme Edmund Burke ini, yaitu bahwa Edmund Burke mengklasifikasikan ada dua sifat untuk menjadi pejabat publik. Nah, pejabat publik ini harus memiliki kebijaksanaan, kebijakan, terlahir dari keluarga yang berkecukupan, memiliki latar keluarga yang baik, juga memiliki skill yang mumpuni atau memadai. Nah, karena dengan adanya sifat-sifat ini, itu akan membuat negara tersebut maju. Dari penjabaran beberapa konsep konservatisme menurut Edmund Burke ini, saya memiliki pandangan bahwa negara bagi penganut konservatisme modern tersebut sangat berhati-hati dalam melakukan perubahan-perubahan yang radikal dan masif. Negara tersebut harus mempertahankan nilai-nilai yang ada atau mempertahankan identitas aslinya. Peranan negara sangatlah penting dalam mengatur hal ini semua. Namun kritik dari saya adalah ketika adanya perubahan yang tidak dapat ditolak oleh suatu negara tersebut, sedangkan dampak dari perubahan lambat yang dimaksud itu sendiri menghilangkan tatanan lama yang sudah tertanam, yang sudah menjadi nilai moral dan dianggap baik oleh masyarakat negara tersebut. Tidak dijelaskan secara rigid bagaimana adaptasi negara mengatasi hal tersebut. Apalagi pemikiran Edmund Burke ini kurang relevan jika diterapkan dalam negara modern saat ini dengan perubahan yang sangat cepat dan perubahan itu tidak mungkin ditolak begitu saja. Namun, saya juga mengapresiasi dari pemikiran Edmund Burke ini adalah upayanya dalam menjaga identitas nasional dari suatu negara dan masih banyak yang harus dikembangkan dari pemikiran ini. Apakah pada akhirnya nilai-nilai yang ada di dunia adalah nilai yang bersifat universal atau nilai-nilai yang bersifat lokal yang menjadi identitas suatu negara tertentu. Sekian reaction dari saya mengenai pemikiran konservatisme Edmund Burke. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.